Shalom, sahabat sukacita sejati yang dikasihi Yesus Kristus. Hari ini kita akan melihat satu janji luar biasa dari Tuhan yang dapat menguatkan kita di tengah berbagai tantangan hidup. Sebelum kita mulai, mari sejenak menenangkan hati. Tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Bayangkan semua beban, kekhawatiran, dan pergumulan yang sedang kita rasakan saat ini. Hadirkan semuanya di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan melihat satu ayat yang sederhana tetapi sangat kuat. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Ini bukan sekedar kata-kata indah. Ini adalah janji dari Tuhan sendiri. Janji bahwa tidak ada satupun masalah dalam hidup kita yang terlalu besar baginya. Ayat ini muncul ketika malaikat memberitahukan kepada Maria bahwa ia akan mengandung dan melahirkan Yesus. Secara logika manusia, hal itu hampir tidak mungkin. Maria tentu merasa bingung, bahkan mungkin takut. Namun di tengah ketidakpastian itu, Tuhan memberikan satu penghiburan. Baginya tidak ada yang mustahil. Maria memilih untuk percaya. Ia menyerahkan hidupnya kepada kehendak Tuhan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa ketika sesuatu terasa mustahil bagi kita, itu belum tentu mustahil bagi Tuhan. Kebenaran ini juga ditegaskan di bagian Alkitab yang lain. Dalam Yeremia 32 ayat 17 tertulis, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu." Dan dalam Markus 10 ayat 27, Yesus berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Perhatikan pesan yang berulang ini. Dari Perjanjian Lama sampai perkataan Yesus sendiri, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh keterbatasan manusia. Seringkali kita merasa sesuatu mustahil karena kita melihat dengan ukuran kita sendiri. Kita melihat keterbatasan kemampuan, keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya. Kita mungkin menghadapi masalah keuangan yang terasa begitu berat, atau hubungan yang retak dan sulit dipulihkan, atau pergumulan kesehatan yang membuat hati kita takut. Bahkan mungkin ada luka masa lalu yang masih membebani pikiran kita sampai hari ini. Dalam situasi seperti itu, kita sering berpikir tidak ada jalan keluar. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa batasan itu ada pada manusia, bukan pada Tuhan. Dalam Alkitab, kita melihat begitu banyak contoh tentang kuasa Tuhan yang melampaui logika manusia. Musa berdiri di depan Laut Merah, di depannya laut yang luas, di belakangnya tentara Mesir yang mengejar. Secara manusia, situasi itu tampak mustahil. Namun Tuhan membuka jalan di tengah laut. Daud hanyalah seorang gembala muda ketika ia menghadapi Goliat yang besar dan kuat. Semua orang takut, tetapi Daud percaya bahwa Tuhan yang menyertainya lebih besar daripada raksasa yang dihadapinya. Cerita-cerita ini bukan hanya kisah masa lalu. Cerita-cerita ini mengingatkan kita bahwa Tuhan yang sama masih bekerja sampai hari ini. Sekarang mari kita berhenti sejenak dan merenungkan hidup kita sendiri. Mari kita coba tuliskan satu tantangan terbesar yang sedang dihadapi saat ini. Apa yang membuatnya terasa begitu berat?
Apa yang membuat kita berpikir bahwa situasi ini hampir mustahil diselesaikan? Tuliskan dengan jujur. Tuhan tidak terkejut dengan pergumulan kita. Ia mengetahui semuanya. Sekarang bayangkan satu hal. Bayangkan kita sedang memegang sebuah batu yang sangat besar. Batu itu begitu berat sehingga kita hampir tidak sanggup mengangkatnya. Kita mencoba menahannya sendiri, tetapi semakin lama rasanya semakin melelahkan. Sekarang bayangkan kita menyerahkan batu itu kepada Tuhan. Saat batu itu berpindah dari tangan kita ke tangan Tuhan, beban itu tidak lagi kita pikul sendirian. Gambaran sederhana ini mengingatkan kita tentang iman. Iman bukan hanya percaya bahwa Tuhan ada. Iman juga berarti menyerahkan beban hidup kita kepadanya dan mempercayai bahwa Dia sanggup bekerja dalam situasi kita. Lalu bagaimana kita bisa mempraktikkan iman ini dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, bawalah pergumulan kita kepada Tuhan dalam doa setiap hari. Katakan kepada Tuhan apa yang kita rasakan, apa yang kita takutkan, dan apa yang kita harapkan. Kedua, ingat kembali janji firman Tuhan ketika kita mulai merasa putus asa. Ayat seperti Lukas 1 ayat 37 bisa menjadi pengingat bahwa Tuhan bekerja melampaui apa yang kita bayangkan. Ketiga, tetaplah melangkah dengan iman. Terkadang mujizat Tuhan terjadi bukan secara instan, tetapi melalui langkah-langkah kecil yang kita ambil dengan setia. Untuk langkah praktis, cobalah lakukan hal ini. Tuliskan tantangan yang ingin dipercayakan kepada Tuhan. Doakan hal itu setiap hari. Ingatkan diri sendiri bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan teruslah mengambil langkah kecil dengan iman. Ketika kita melakukan hal ini, kita sedang membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Ada sebuah kisah sederhana yang mungkin bisa menjadi pengingat bagi kita. Seorang teman pernah mengalami kesulitan keuangan yang sangat berat. Situasinya membuat ia merasa tidak ada jalan keluar. Ia mulai merasa takut dan putus asa. Namun setiap hari, ia mulai membawa masalah itu kepada Tuhan dalam doa. Ia tetap berusaha melakukan bagian kecil yang bisa ia lakukan sambil mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Perlahan-lahan keadaan mulai berubah. Kesempatan baru muncul. Bantuan datang dari orang-orang yang tidak disangka. Dan akhirnya masalah itu dapat teratasi. Kisah seperti ini mengingatkan kita bahwa janji Tuhan bukan sekedar kata-kata. Ketika kita mempercayakan hidup kepada Tuhan, Ia mampu membuka jalan yang sebelumnya tidak kita lihat. Sekarang mari kita berhenti sejenak. Jika memungkinkan, pejamkan mata sejenak dan bayangkan semua tantangan yang dihadapi berada di tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan setiap hal yang terasa mustahil dalam hidup kami. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Tidak ada yang terlalu besar bagimu. Kami percaya bahwa Engkau sanggup bekerja dalam setiap situasi kami. Berikan kami kekuatan, hikmat, dan damai sejahtera saat kami melangkah dengan iman. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat sukacita, mari kita selalu ingat satu hal ini. Apapun tantangan yang sedang kita hadapi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
percayalah setiap langkah iman, sekecil apapun, dapat membuka jalan bagi mukjizat Tuhan. Teruslah berdoa, tetap percaya, dan jangan pernah menyerah. Jika renungan hari ini menguatkan imanmu, klik like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Tulis juga di komentar satu hal yang hari ini dipercayakan kepada Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan memberkati.